Sesudah diruqyah dengan surat Al-Fatihah, lalu Allah sembuhkan. Lalu mereka memberikan imbalan atas bantuan para sahabat termasuk Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri ketika meruqyah orang tersebut dengan surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah ini adalah surat yang disebut dengan peruqyah. Hiwarun bainal abdi wa rabbih idza qara'aha fi shalah. Hiwar, percakapan antar kita dan Allah, hamba dan Allah ketika dalam salat dengan surat Al-Fatihah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Saya mendengar Rasulullah bersabda, Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat hamba ini, salat di antaraku dan hambaku itu dua bagian. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, Wali abdi masa'al, dan apa yang minta oleh hamba aku akan berikan. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamadani 'abdi. Hambaku telah memuji aku. Kemudian wa idza qala ar-rahmanur rahim, qala Allah Ta'ala athna 'alayya 'abdi. Apabila seorang hamba membaca ar-rahmanur rahim, Allah katakan athna 'alayya 'abdi, artinya hambaku telah memuji aku. Wa idza qala malik yaumiddin, qala majjadani 'abdi. Apabila seorang hamba membaca malik yaumiddin, Allah katakan bahwa hambaku telah mengagungkan aku. Fa idza qala, apabila seorang hamba baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi. Apabila seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah katakan inilah antaraku dan hambaku. Wal 'abdi masal, dan apa yang diminta oleh hambaku akan saya berikan. Fa idza qala, apabila seorang hamba dalam salat mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li 'abdi wal 'abdi masal. Inilah yang diminta oleh hambaku dan apa yang diminta oleh hambaku saya akan berikan. Kemudian kelebihan dan keutamaan surat Al-Fatihah ini, malaikat mengaminkan doa kita ketika dalam surat Al-Fatihah atau dalam salat kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza ammana al-imam fa'amminu fa innahu man wafaqa ta'minahum ta'minul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Apabila seorang imam mengucapkan amin ketika membaca surat Al-Fatihah, fa'amminu, maka ucapkanlah amin. Karena barang siapa yang bertepatan mengucapkan amin dengan aminnya malaikat ketika dalam salat, maka akan diampuni dosanya. Kemudian surat Al-Fatihah ini adalah sebuah cahaya yang sangat luar biasa. Dari Ibnu Abbas, ketika bainama Jibril qa'idun 'inda Rasulillah SAW, sami'a sautan min fawqihi farafa'a ra'sa. Ya, ketika Jibril berada bersama Rasulullah SAW, dan pada saat itu Jibril duduk bersama Nabi dan para sahabat, dan tiba-tiba Jibril mendengarkan suara dari atas. Ya, lalu beliau mengangkat kepalanya dan mengatakan, "Hadza babun minas sama' futiha al-yawm lam yuftah qattu illa al-yawm fanazala minhu malak." Dan ini adalah sebuah pintu tidak pernah dibuka sebelumnya, dan pada hari ini dibuka dan ada satu malaikat turun dari pintu tersebut. Faqala hadza malakun nazala min al-ard lam yanzul qatt. Dan ini adalah malaikat yang tidak pernah turun ke muka bumi dan baru pertama kali dia turun. Illa al-yawm, kecuali hari ini. Fasallama, lalu dia mengucapkan salam. Wa qala abshir binuraini utaitahuma. Artinya saya menyampaikan kabar gembira bahwa Anda mendapatkan dua cahaya. Tidak diberikan oleh Nabi sebelummu. Yang pertama, Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Wa khatimu surat Al-Baqarah. Dan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, dari ayat yang biasa kita baca, Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titu. Artinya apa? Tidak ada satupun huruf yang kau baca dalam surat Al-Fatihah atau dua ayat terakhir surat Al-Baqarah kecuali Allah berikan apa yang Anda inginkan atau apa yang Anda harapkan. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa surat Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran. Dia adalah induk daripada Al-Quranul Karim. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan keutamaan dan yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah itu dari sebagian pelajaran bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka bagaimana cara kita mengamalkan ayat-ayat tersebut? Yang pertama, Al-Fatihah ruqyah. Fatihah ini, surat Al-Fatihah adalah sebuah ruqyah.
Maka apabila kita sedang sakit, maka meruqyah diri kita. Ya. Kemudian yang kedua, ibda fi du'a bi tamjidillah wa tsana'i alaihi subhanahu, thumma as'alhu ma turid. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di saat pandemi ini, saat kesulitan, banyak orang di PHK, banyak kehilangan pekerjaan, ya, banyak orang yang kehilangan mata pencarian, maka orang tersebut ketika berdoa, siapapun di antara kita ingin berdoa, maka jangan lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum Anda meminta hajatmu. Kita memuji Allah, kita mensanjungkan Allah, kita mengagungkan Allah, kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita minta hajat kita. Baru terakhir, setelah kita minta hajat, kita diakhiri dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka seorang hamba ketika perlu sama Allah, maka memuji Allah lebih dahulu. Biasa kalau kita ada urusan dengan makhluk atau pejabat atau orang-orang yang punya kedudukan dan punya harta, biasa kita memuji bahwa Anda orang baik, Anda orang dermawan, Anda orang yang suka membantu orang, baru kita bisa meminta hajat kita kepada beliau. Begitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah marah jika hamba itu tidak meminta kepadanya Subhanahu wa taala. Maka kita memulai surat Al-Fatihah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di situ ada permintaan ihdinas shiratal mustaqim dan seterusnya. Maka seorang hamba di awal itu memulai dengan memuji Allah ketika ada perlu atau ada hajat bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahsinudzanna billah. Berbaik sangka kepada Allah, berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita setiap hari membuka dengan rububiyahnya Allah? Setiap hari membaca zikir ini adalah Rabbil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabb alam semesta, Allah yang mengatur segala-galanya. Kemudian kita memuji dan kita menyebut Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Ya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Fatihah ini menunjukkan kesempurnaan iman orang muslim jika dia ikhlas dalam beribadah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta pertolongan kepada makhluk manapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami siratal mustaqim. Sebenarnya yang dimaksud di sini bukan ya Allah tunjukkan kami siratal mustaqim berarti kita belum mendapatkan siratal mustaqim. Yang diminta itu ada hidayah dalal wa hidayat irsyad. Ya Allah tunjukkan kepada kami siratal mustaqim, dan yang kedua, ya Allah tetapkan kami di atas siratal mustaqim sampai akhir hayat kami. Itulah permintaan seorang hamba. Ya Allah tunjukkan kepada kami jalan kebenaran. Ya Allah tunjukkan kepada kami jalan hidayah. Ya Allah tunjukkan kepada kami sesuatu yang Kau ridhai. Dan ya Allah tetapkan kami untuk senantiasa mendekat, memilih, mengambil langkah atau jalan yang sudah Engkau ridhai. Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mengulangi ayat tersebut, kita merasakan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mengobati riya kita, sifat riya yang di dalam diri kita dengan ayat-ayat surat Al-Fatihah. Seperti iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Artinya apa? Obati riyamu dengan mengikhlaskan ibadahmu kepada Allah. Iyyaka na'bud,